Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Selamat datang di channel Abinek lagi. Kali ini saya masih memaparkan tentang apa itu soroh. Warganet yang budiman. Seperti video saya yang tempo hari, saya berusaha mengelompokkan soroh itu menjadi 13 soroh. Jadi di antara soroh Brahmana, soroh Ksatria, dan soroh Waisya, itu soroh Brahmana saya kelompokkan menjadi 3 soroh. Kemudian soroh Ksatria saya kelompokkan juga menjadi 3. Dan soroh Waisya saya kelompokkan menjadi 7 soroh. Warganet yang budiman, ke-13 soroh ini saya dapatkan dari membaca buku, baik itu buku babat pasak atau buku babat dalam, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa soroh itu ada 13. Warganet yang budiman, sebagai manusia yang tidak sempurna, tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyimpulan saya ini ada suatu kesalahan atau ada suatu miss, ada yang tercecer, tidak disebutkan dalam ke-13 soroh yang dimaksud. Warganet yang budiman, seperti yang saya sudah ceritakan, bahwa menurut versi channel Abinek, saya kelompokkan menjadi 13 soroh. Warganet yang budiman, memang selama ini belum ada sumber atau buku yang saya baca yang menegaskan tentang berapa sebenarnya ada soroh di Bali, sehingga banyak masyarakat kita yang masih bingung tentang soroh ini. Dan saya tentunya sebagai orang yang senang membaca buku babat, tidak mau masalah ini sampai berlarut-larut, berkepanjangan, sehingga saya tergerak hati saya untuk menyimpulkan bahwa soroh di Bali ini ada 13. Mudah-mudahan warganet yang budiman, kesimpulan saya ini tidak ada yang tercecer, sehingga ini sungguh berarti bagi masyarakat semuanya. Warganet yang budiman, saya akan terangkan satu persatu mengenai ke-13 soroh yang sudah saya kelompokkan itu. Yang pertama, soroh Brahmana ada 3. Yang pertama, soroh Brahmana Keling yang terkenal dengan soroh ide dalam Sidekarya. Yang kedua adalah soroh Brahmana Siwa dari ide dan Hyang Nirarta. Yang soroh ketiga adalah soroh Brahmana Buddha dari ide dan Hyang Astapaka. Warganet yang budiman, soroh Brahmana ada 3, soroh Ksatria juga ada 3. Yang pertama, soroh Ksatria dalam. Warganet yang budiman,
Soroh Kesatria Dalam ini adalah keturunan dari ketika Majapahit meletakkan adipati atau raja pertama di Bali yang terletak di daerah Gianyar, Samplangan, terkenal dengan sebutan Ide Dalam Samplangan atau Sri Aji Kresna Kepakisan. Keturunan beliau inilah yang di Bali disebut dengan Satria Dalam Warganet. Berarti Soroh Kesatria pertama adalah Soroh Kesatria Dalam. Soroh Kesatria yang kedua adalah Soroh Kesatria para Arya. Para Arya ini banyak sekali di Bali, warganet yang beriman. Ada Soroh Arya Kanuruhan, ada Arya Kenceng, ada Arya Kutawaringin, ada Arya Blog, ada Arya Blong, ada Arya Sentong, ada Arya Gajah Parah, ada Arya Kepakisan, dan lain-lain. Banyak sekali warganet yang beriman. Ada Arya Bang Pinatih, ada Arya Bang Sidemen, ada Arya Wayapaya. Warganet yang budiman. Itulah Soroh Kesatria kedua, yaitu Soroh Kesatria para Arya. Soroh Kesatria yang ketiga adalah Soroh Kesatria dari Tirta Harum. Warganet yang budiman, terkenal di sini adalah keturunan dari Raja Ngalian, Raja Taman Bali, dan Raja Bangli, warganet yang budiman. Itulah Soroh Kesatria ada 3. Kemudian Soroh Wesya. Soroh Wesya yang paling banyak, warganet yang budiman. Dari Soroh Wesya itu ada 7, saya kelompokkan. Yang pertama, Soroh Wesya yang pertama itu adalah Soroh Wesya Bali Mule 1. Dari zaman bangsa Austronesia sekitar abad ke-4 sudah ada manusia di Bali ini yang tinggal di daerah pedalaman. Contohnya di daerah Trunyan Pedalaman, di daerah Semiran, Buleleng. Itulah saya kelompokkan sebagai Soroh Wesya Bali Mule pertama. Soroh Wesya Bali Mule kedua adalah, mohon maaf, Soroh Wesya kedua adalah Soroh Wesya Bali Mule 2. Apa sebab saya sebut Bali Mule 2? Sebab Soroh Wesya Bali Mule 1 ada, kemudian tentu saja Bali Mule kedua. Kan itu, warganet. Soroh Wesya Bali Mule 2 ini adalah keturunan dari Empu Kamarike yang menurunkan catur sana Ki Kayu Selem, Ki Celagi, Ki Tarunyan, dan Ki Kayuan. Yang juga disebut Pasak Kayu Selem, Pasak Celagi, Pasak Tarunyan, dan Pasak Kayuan, warganet yang beriman. Itulah Soroh Wesya kedua. Itu adalah Soroh Wesya Bali Mule 2. Soroh Wesya ketiga adalah Soroh Wesya dari Bali Age. Soroh Wesya Bali Age dari murid-muridnya Resi Markandeya atau pengikut-pengikutnya Resi Markandeya. Inilah Soroh Wesya Bali Age yang ketiga. Soroh Wesya yang keempat itu adalah Soroh Wesya keturunan Ide Dalam Bedahulu yang terkenal dengan Raja Sri Tapaulung, Sri Gajah Watre, dan terakhir mendapat julukan Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Raja terakhir Bali yang dikalahkan oleh Majapahit
warganet yang budiman. Dan konon keturunannya ini sekarang berada di Desa Tenganan Pegeringsingan di Karangasem, warganet yang budiman. Warganet supaya tahu. Kemudian Soroh Wesia yang kelima adalah Soroh Wesia Pandewesi, banyak warga Pandewesi. Keturunan dari Empu Saguna, warganet yang. Kemudian Soroh yang keenam adalah Soroh Pasak Sanak Saptarasi. Soroh Pasak Sanak Saptarasi inilah yang banyak sekali menurunkan perdisan tanah warganet yang budiman. Hampir 40-45% penduduk Bali dari 4 juta penduduk. Hampir 40 sampai 45% itu adalah keturunan dari Pasaksana Saptarasi yang tergabung dalam Mahagotra Pasaksana Saptarasi, warganet yang budiman. Kemudian yang ketujuh adalah Soroh Wesia Senggu, warganet yang budiman. Jadi Soroh Wesia ada 7 warganet yang budiman. Soroh Wesia Senggu ini konon keturunan dari Jawa Timur. Jadi keturunan dari Bojangge Waisnawa, warganet yang budiman. Itulah ke-13 soroh yang saya simpulkan, yang saya dapatkan dari membaca buku, baik itu buku Babat dalam maupun buku Babat Pasak dan sumber-sumber lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam video saya berikutnya, saya akan terangkan satu persatu. Jadi, siapakah itu Brahmana Keling? Dari manakah keturunannya? Siapakah itu Brahmana Siwa Buddha? Siapakah yang hidup Ksatria dalam? Dan seterusnya. Warganet yang budiman. Tunggu video saya berikutnya. Sampai jumpa.